Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wow, oke guys, ini masih Guru Gembul, ada satu momen ya, fullnya udah kasih ya. Ini momen yang gua asik juga di momen ini. Kelihatan di sini betapa dungunya si Gembul. Nih momennya guys, ini momennya ini momen. Pak Nurudin, buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indra saya melihat. Ya itu indra rasional. Iya. Dia mau membedakan antara rasional dan indrawi. Wah, ini indra itu salah satu jalan untuk rasional. Tapi untuk rasional nggak mesti pakai indra. Itu kalau gue, tapi dengerin dulu deh. Lanjut. Salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini, itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib Pak, Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu Bentar dulu, qiyas ma'al fariq. Gembul. Yang tidak nampak itu belum tentu tidak ada. Itu jelas banyak buktinya kok. Oke, tapi saya nanti bisa bantu. Buka kunci ponsel Anda terlebih dahulu. kenapa Google gua mendadak? Mari kita bahas, Mak. Kenapa jadi Google gua ini jadi ikut jawab ya? Google gua nyaut anjir. Lanjut. Iya. Yang tidak tampak itu belum tentu tidak ada. Lanjut. bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya, itu semua saya menjawab, tolong jangan dipotong Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab, saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Oke, siap. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada.
Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru gembul ada itu, justifikasi guru gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Betul. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini, begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya kias ma'al farid. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Gitu ya? Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Ini jangan Ustadz Nuruddin deh yang udah belajar banget gitu. Nggak usah jauh-jauh. Ini tadi handphone gue tadi yang tiba-tiba nyaut Google-nya itu. Yes, Malfarik AI-nya nyaut gitu ya. Di handphone lu ada sinyal, emang kelihatan itu. Bisa dirasakan pakai indra. Indra apa yang bisa merasakan sinyal? Dan kalau memang pembuktiannya rasionalitasnya itu gimana? Nggak kelihatan, bentuknya gelombang. Dan ya, ini handphone ada providernya ya, kartu sinyal itu ada providernya, ada yang pakai wifi, ada yang provider A, provider B. Itu nyambungnya di mana? Emang kelihatan pakai indra? Ini udah ini bener-bener dirujak ini makanya. Iyalah, bener kata Ustadz Nuruddin lah, kalau belum belajar banget jangan ngomongin apa yang lu nggak tahu gitu aja. Lanjut. Gitu kan? Oh begitu? Kok begitu kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong silakan, sana. Coba ulang premisnya. Kena rujak. tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Ya. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Iya. Betul kan? Betul ya? Ya, Sepakat ya, itu betul, sepakat. Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak. Kenapa? Enggak lah. Kebalik Kebalik logikanya. apanya? Loh, Udah. Ya udah. Ya enggak lah. Oh, silakan. Ya, Pak Jadi Guru. sebentar. Ya, ya. Saya Ya enggak lah. Nah, tadi sinyal pakai indra apa? Sinyal handphone itu pakai indra apa? Kan dungu. Pakai indra apa lu ngeliat sinyal? Pakai apa? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, makin kena rujak, lanjut dah. Hah? saya ulang lagi dari yang. Diketawain lu. Diketawain orang lu. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih yang jadi gini. Kalau bingung dia. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Iya. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa. Setelah diindra dulu. Enggak Betul mesti ya? harus diindra dulu. Saya bisa dirasionalisasikan Itu elu. setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Banyak. Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme. Sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib Dan gampang.
Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Ah, gampang sayang, gampang. Ini pertanyaan ini gampang nih. Kayaknya pernah dijawab juga sama Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin umur panjang sehat afiat. Gua ngikuti itu. Gini ya, konsep ada. Gua mau nanya nih ya, contoh ini ada korek. Korek ini ada dengan sendirinya atau diadakan sama orang lain? Ini ada, jangan rokok deh. Ini ada kopi, ada gelas kopi, nih gelas kopi. Ini ada dengan sendirinya atau diadakan dengan orang lain. Jadi, nggak semua yang diindra. Ini yang bikin kopi nggak kelihatan sekarang, tapi ada kopinya. Kopi ini nggak mungkin ada kalau tanpa ada yang mengadakan. Sementara yang mengadakan sudah pasti ada, walaupun kita nggak lihat. Simple. Gue ulangin nih biar paham semuanya. Ini ada kopi, ada nih. Kita bisa merasionalisasikannya. Ini ada kopi di sini. Tapi posisi adanya kopi itu karena sesuatu yang tidak tampak juga ada. Kalian percaya nih, rasio itu kan masuk akal gitu ya bahasanya. Kopi ini ada di sini dengan sendirinya emang? Kagak. Ada yang mengadakan kopi ini, ada yang membuat kopi ini, ada yang membuat naruh di kopi ini di sini. Sementara yang membuat kopi ini sekarang lagi nggak ada. Apakah yang membuat kopi ini disebut nggak ada walaupun tidak diindra? Gembul, makanya dungu ya dungu aja gitu aja ya. Gua Babe Aldo merasa ngakak nih. Gua pamit dulu deh. Ini paling dungu dah nih, paling dungu. Gua pamit dulu ya. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli dungu. Ini kelihatan paling dungu. Ini yang nggak gua reaksi, gua kasih di belakang dah. Kalau gitu, tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indra saya melihat. Ya itu indra rasional. Iya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu Iya, kan? iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Begitu. ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Tadi karena sudah ditawarkan untuk Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh.
Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul, ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini, gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya kias ma'al farid. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, oh, sudah. Oke, ya? oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik itu kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Iya, iya, iya. Jadi sebentar. Iya, iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme. Sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda gak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh, iya, karena saya bukan Tuhan.